Oke. Shalom Youth for Jesus. Sekali lagi shalom. Mana youth di tempat ini, mana suaranya? Mana suaranya dong? Shalom Youth for Jesus. Belum kayaknya nih. Waduh, udah kedatangan orang tua kita malam hari ini, masa suaranya loyo banget ya. Kita tes dulu satu-satu ya. Iya, deretan ini dulu ya. Ya, oke. Boleh lah ya. Sebelah Iya, sana oke. kita tes suaranya ya. Ini bersemangat Iya, apa tidak? iya. Ini hari raya kasih sayang Valentine harusnya dirayakan dengan sukacita. Iya Benar dong. nggak sih? Masa ada kasih sayang lemas, aduh, atau mungkin lagi ditinggal pas sayang-sayangnya nih. Oh, jangan. Oke, yang sebelah sini, Shalom Youth for Jesus. Ada 1.000 orang nih di tempat ini. Saya rasa timnya saya lebih kencang. Kita coba tes ya. Shalom Youth for Jesus. Kayaknya mesti disatuin ya. Mesti Iya. disatuin. Shalom Youth for Jesus. Shalom. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, luar Kayaknya biasa. kita baru menyapa teman-teman yang mengikuti secara onsite, ada juga yang mengikuti secara online ya. Oh ya, betul, perlu disapa lah ya. Iya. Ya. Shalom teman-teman yang mungkin menyaksikan ibadah kami saat sore malam hari ini ya. Iya, malam hari ini. Selamat join di Facebook. Facebook Oke. ya, baik yang Happy mendengarkan Valentine buat lewat kalian semua radio yang ada di Suara rumah. Pengharapan juga. Oh iya, betul ya. Selamat menyaksikan, mendengarkan Oke. jalannya ibadah kita. Malam hari ini malam yang sangat spesial ya. Kalau teman-teman lihat di depan kita ada sofa, kira-kira ada apa ya? Kok ibadahnya agak unik ya, agak berbeda daripada ibadah-ibadah sebelumnya ya. Mungkin dari teman-teman pada penasaran, pada kepo, kira-kira malam hari ini apa yang akan terjadi? Apakah akan dibuat baper, salting atau whatever lah. Melted. Iya. Oke. Siap-siap saja ya. Iya, oke. Tanpa berlama-lama lagi ya Kak ya. Sudah pada penasaran semua? Siap dibuat baper? Siap dibuat salting? Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, khususnya pada malam hari ini kita akan event Happy Valentine dengan tema Sacrifice Love dan agak berbeda, dan malam hari ini kita buatnya seperti talk show ya. Oke. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan, kita punya dua pasang ya. Wow. Orang yang spesial malam hari ini yang kita datangkan. Iya. Luar biasa. Kita datangkan jauh-jauh ya. Dari luar Pulau Sumbala. Ya, Bapak WB Elim bersama Ibu. Ya, Kami persilakan maju ke depan. Mari kita berikan sambut tepuk dan tangan tepuk tangan dong luar kedua biasa. para narasumber kita malam hari ini. Iya, ini dia. Mari. Lihat bajunya aja udah kafel. Ada yang kafelan nggak malam hari ini? Wow, bajunya ada kata love. Siapa yang kafelan malam hari ini selain papi dan mami? Ada nggak? Waduh, anak-anak muda kok malah kalah ya. Oke, thank you Iya, papi iya. mami. Dan yang berikutnya, sepasang lagi yang luar biasa. Kita panggil bersama Kak Daniel yang bersama istri tercinta. Mari silakan. Mulai panas ya, mulai heboh. Siapin tisu, siapin air minum ya. Harusnya tadi bawa snack lah ya. Iya, bawa snack Mari sekalian silakan, ya. Kak. Mari. Iya. Wah, oke. Kita mau pingin tanya-tanya nih lebih dalam kepada kedua pasangan malam hari ini. Setuju nggak? Mari kita mengulik bersama-sama kisah cinta yang manis dan indah. Wah, Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. kasih tepuk tangan lagi dong. Oke, yuk. Silakan, Mari. Indonesia. Wow, malam hari ini kelihatannya memang seperti kata firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Iya dong, lihat aja di depan udah berpasangan semua. Iya, oke. Ya, malam hari ini malam yang sungguh sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, sebenarnya kita sebelum lebih jauh berkenalan,
tentu seperti sebuah pepatah maka tak kenal maka tak sayang ya. Kalau udah kenalan ya disayang-sayang toh. Boleh, boleh. Iya, kita mulai dari pasangan yang pertama dulu mungkin. Panggilan aja ya. Iya. Ya supaya teman-teman yang mengikuti secara live streaming juga bisa tahu maupun yang mendengarkan lewat radio bisa mengetahui kedua narasumber kita malam hari ini. Iya. Aduh kok duduk dekat yang berpasangan saya kok malah jadi panas sih udah keringat dingin nih. Tidak apa-apa, kita berdua juga kan berpasangan malam hari ini ya. Iya. Oke, silakan. Iya, Shalom, Shalom. selamat malam semua yang tercinta, Selamat malam. muda-mudi. Senang sekali ya bisa bersama-sama malam ini kita bisa beribadah. Kami sebagai orang tua sangat senang sekali kalau lihat muda-mudi itu rajin untuk ibadah. Satu sukacita yang besar sekali. Tepuk tangan dong. Masa dipuji nggak seru gitu? Perkenalkan ya, mungkin semua sudah kenal. Ya, ini Oma Mari, ya, fam saya Mari Theophilus. Ini pasangan saya. Belum apa-apa sudah Udah mulai berasa panas, ya. sudah mulai panas. Ya, karena tadi sudah perkenalan istri saya bernama Willy Benyamin Elin. Umur 82 tahun. Wow. Masih semangat, segar Masih bugar semangat ya, dong. luar biasa. Kami beda 5 tahun. Saya nanti April masuk 77 tahun. Wih, pasangan yang romantis. Pas 21 April hari Kartini. Ya, tapi tidak seperti Kartini. Oke. Kami tahun ini masuk umur pernikahan yang ke 57. So Puji Tuhan. sweet. Aduh. Oke, itu tadi ya. Baru perkenalan aja rasanya udah jantung ini rasanya mau pingin copot ya. Oke, langsung saja untuk narasumber kita yang kedua malam hari ini. Yang muda ya. Iya. Kenalan? Iya, Kak, silakan. Kayaknya semua udah kenal ya. Iya, anak kita. Ada yang baru bergabung nih, Kak. Ada yang baru bergabung. Belum, masih banyak yang belum. Oke, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Nia Sitio, saya orang Batak. Saya istri dari Daniel Adam, pemuda di tempat ini dulunya. Pemuda di tempat ini dong. Wah, so sweet. Sampai sekarang ya, masih menemani kami juga di youth sini. Iya. Umur saya 30 tahun, masih baru bulan ini 30 tahun. Menikah sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Wow. Iya, tadi istri saya sudah memperkenalkan nama saya. Sebenarnya kami duduk di sini ini sangat malu. Ini tidak ada apa-apanya dibanding usia pernikahannya Kak Willy dan Kak Mary. Ya, harus panggil kakak di sini. Oh iya, karena banyak anak muda di sini. Iya, karena anak muda jadi kita panggilnya kakak aja ya. Anak mudanya. Biar semangat mudanya tetap berapi-api Asik. dan kecipratan kita. Oke. Ya itu tadi ya perkenalan singkat dari kedua pasangan kita malam hari ini ya. Tadi kita udah nanya nama dan sekarang nih kita mau pingin tahu lagi nih kira-kira kesibukannya sehari-hari ini apa nih supaya teman-teman yang di sini juga bisa tahu ya. Teman-teman yang mengikuti lewat streaming juga bisa tahu ataupun yang mendengarkan lewat radio Suara Pengharapan. Iya. Kita mulai dari pasangan yang kedua. Pasangan muda. Iya. Iya, kesibukan, keseharian, istri saya pelayan di GBI Matawai, sedangkan saya anggota Polri. Ya, luar biasa. Iya.
Mewakili papi, mewakili. Kalau saya sudah umur yang sudah usur seperti ini, 82 tahun, pekerjaan saya yaitu pagi hari, saya bangun jam 5, kemudian siap-siap jam 6, saya olahraga, jalan. Yang Ini yang sama muda-muda di jangan sini ada yang kalah olahraga dong. setiap pagi. Hello, kalah. Bersama istri saya, So sweet. Tidak salah kami malam hari naik ini kami gunung, turun mengundangnya. gunung. Walaupun rasanya capek, tetapi sangat bersuka cita. Karena kami menghirup udara yang segar. Itulah kasih karunia Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kami. Ya. Kalau pada masa muda kami adalah kedua-duanya adalah guru sekolah minggu. Wow, sama-sama pelayan ternyata. Luar biasa. Kayaknya makin menarik nih untuk kita mengulik saya- kisah cintanya. Memang sangat rasa kembali itu sukacita bersama dengan muda-mudi. Karena tadi tariannya itu luar biasa. Wow. Dancernya, tepuk tangan buat Dancernya dancer. tepuk tangan Wah, dong. luar biasa. Tanpa alat tetapi tangan dan kaki itu luar biasa. Iya. Menunjukkan sukacita yang Yes. sangat Iya. dan sangat indah kalau saya lihat. Iya. Daripada harus pakai itu segala macam. Ya, itu kalau saya. Iya, iya, iya. Tentu kalau yang lain mungkin suka juga yang seperti itu. Iya. Tapi saya juga tidak alergi soal itu. Iya. Karena saya dulu masih muda, guru sekolah minggu hanya pakai ukulele. Wow. Wow. Sederhana. Ada yang papi. tahu cukulele enggak? Bukan ikan lele ya. Dan kalau sudah hari Minggu pagi, kami masih di gereja yang pertama. Gereja Waingapu ya. Kalau saya sudah di sana, anak sekolah begitu lari-lari datang. Iya. Karena suara saya ini tanpa mic, Mike. ya, Terdengar Bisa cukup terdengar. lantang. Iya. sudah umur 82, tapi suara saya sama dengan umur 28. Tepuk tangan dong. Wow. Ini nih kode nih buat kalian Ya. semua ya. Selagi masih muda tuh spirit mudanya tuh dikeluarin, jangan ditahan-tahan. Ya, istri saya ini juga pimpin kor, Kor ya. saya anggotanya. Saya kayaknya udah makin panas. Udah makin penasaran nih sama kisah cintanya. Iya. Oke, next nih. Tadi udah perkenalan, pekerjaan. Sekarang nih kita mau pingin tahu nih. Kira-kira sudah berapa lama nih ya dalam membangun rumah tangganya sudah berapa tahun nih ya dari pasangan yang pertama. Kalau papi dan mami tadi sudah 58 tahun. 57 tahun. 57 tahun, Wah, luar tepuk biasa. tangan dulu dong. 57 tahun. Kira-kira untuk pasangan yang muda ya, jangan kalah juga dong. Masa lupa? Kan gak mungkin dong. Oh, masih menghitung katanya. Waduh. Wadidaw. Kira-kira udah berapa tahun nih membangun rumah tangganya? Kalau papi dan mami 57 ya. Saking nggak kepikiran ya ke situ-situ, saking nggak ngitung-ngitung, nggak ngitung-ngitung anniversary berapa bulan Iya. anniversary, nggak ngitung. Ya tapi intinya Oktober tahun ini 3 tahun. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan luar biasa ya buat pasangan ini. Iya, karena kita udah tahu ya kira-kira pernikahan mereka udah berapa tahun. Pastikan udah saling mengenal satu sama lain nih. Kita punya sebuah games, mau bilang games atau mau menguji kekompakan dalam Chemistry ya. iya chemistry lah gitu ya antara Dari, kedua pasangan ini ya pasangan selama yang 3 baru tahun dan 3 tahun dan 57 tahun. 57 Kira-kira tahun. teman-teman ini Ya. kompak yang mana ya? Iya kekompakannya gimana ya? Ini tanpa sepengetahuan terima dari kasih. narasumber kita malam hari ini ya. Kita siapkannya dadakan banget ya. Oke, nah
Di tangan saya ada kertas warna putih dan ada spidol ya. Ya silakan dibagikan. Kuisnya sederhana aja ya. Kita mau menguji kekompakan mereka di dalam rumah tangga ya. Udah saling tahu satu sama lain apa belum nih ya? Oke. Pertanyaannya atau gamesnya itu akan dijelaskan oleh partner saya malam hari ini. Asik-asik. Ya. Iya. Ya, silakan. Ya, kita akan menguji kekompakan. Mungkin kami akan kasih beberapa pertanyaan. Contoh dulu ya, kita kasih contoh Oh, dulu iya. ya supaya bisa tahu gitu ya cara permainannya seperti apa. Oke. Ya, jadi kita akan memberikan satu pertanyaan dan akan dijawab oleh kedua pasangan dan tidak boleh saling melihat atau Iya. memberitahu ya. Jadi Intinya masing-masing nggak boleh saling Iya, lihat oke, satu boleh. sama Betul lain sekali, nih Kak ya. Dani. Kita mau menguji kekompakannya malam hari ini ya. Boleh, Boleh mau boleh. menggunakan punggung boleh banget atau ya silahkan. Iya. Tidak boleh Iya, saling memberitahu. Pokok kali ini tidak Ya, boleh saling dibuka memberitahu. dulu spidolnya. Dibuka dulu spidolnya, Papi. Iya. Iya. Siap-siap ya. Yang dibawa jangan baper nak. Belum saatnya. Nikmati saja dulu ya. Oke, silahkan. Ya, kita akan beri pertanyaan pertama buat kedua pasangan kita malam hari Iya. ini. Yang pertama Sama, pertanyaannya pertanyaannya sama. Ya, dijawabnya beda-beda ya. Jawabannya yang berbeda. Tidak, maksud saya jawabnya ya sesuai apa yang diketahui ya. Ini menguji kekompakan ya. Ya, silakan. Pertanyaan nomor pertama ya. Berapa nomor sepatu masing-masing pasangannya? Ya, nomor sepatu masing-masing pasangan. Nomor Kira-kira sepatu, ya. Papi Mami. nomor sepatunya berapa? Ya. Nanti Papi nebak nomor sepatunya Mami Ya. berapa? Kalau Mami nebak sepatunya Papi nomor berapa? Kayak gitu. Udah makin panas nih. Ya, gerah. Ini kalau tidak tahu bahaya. Udah siap? Kamera zoom, jangan lupa. Boleh ditulis yang Nggak agak apa-apa. besar karena Ya, boleh kamera dilihatin. akan men-zoom ya. Kayak Ukuran- lomba cerdas cermat ya ini ya. Iya. Ukuran sepatu masing-masing pasangan. 3, 2, 1. Yuk diperlihatkan. Coba ditunjukkan. 3742, Papi 3741. Nah sekarang kita pastikan di pasangan yang pertama nih. Mami benarkah Papi benarkah ukuran sepatunya itu 41? Iya, luar biasa. Waduh makin panas ya. Mami sendiri bagaimana nomor sepatunya Papi? Iya bagaimana Pak Mami ukuran sepatu dari Mami benarkah Nomornya 37. Aduh. Betul pasangan yang sekali. pertama benar dong 41 dan 37. Bagaimana mau tidak sama ya, 57 tahun. Iya pasangan muda Bersama. jangan kalah juga dong. Yuk silakan pasangan yang Coba muda. ya yang muda, bagaimana Kak Dani? Benarkah nomor sepatunya Kania? 37 benar? Oke, Waduh. tepuk tangan dulu. Kania, Kak Dani bagaimana? Sesuai? Iya, luar Iya, biasa. 42. Waduh, kompak Ya. banget ya. Berikutnya, kita akan bertanya lagi soal makanan favorit. Makanan Iya, favorit makanan masing-masing pasangan. Makanan favoritnya apa nih? Satu aja nggak apa-apa, satu aja. Iya, Harus tahu nih makanan favoritnya. Ingat ya, jangan membenarkan yang salah. Kalau salah iya. ya salah. Kalau tidak suka, bukan itu makan favoritnya, boleh disanggah ya. Daftar listnya mulai pikir. Kira-kira apa ya pasangan saya makanan favoritnya? Oke, 3, 2, 1. Kita mulai dari pasangan yang Iya. kedua. Samyang Benarkah, Kak? pakai telur setengah matang. Samyang pakai telur setengah. Samyang. Ya, Mie samyang Oh, mie Korea, samyang. Korea. suka? Kirain. Benar? Oh iya. Hampir saya salah baca ya. Kak Dani, mie sayang. sate babi, CI. Sate babi sei. Wah. Benar nggak nih? Benar nggak nih Kak? Wah, luar biasa. Yang kedua ternyata udah kompak juga. Ya, pasangan yang pertama. Makanan favorit dari Papi.
Soto kambing. Soto Benar nggak nih, kambing. Papi? Wow. Korens, benar nggak makan favorit dari Papi soto kambing? Mana Ada Korens? anaknya di sini. Mana nih? Kita harus validasi sana. nih. Benar nggak Niko? Iya, ini antara iya dan tidak masih ragu-ragu. Kalau Mami, makanan Kalau favoritnya Mami, apa Papi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Wah. Benar Mami? Pantas Iya. Mami segar sampai saat ini ya. Luar biasa. Sekali lagi ya? Atau udah selesai? Sepertinya kita durasi ya. Oh iya ya. Boleh, Oke. kita kasih tepuk tangan Tepuk tangan buat lagi dong. Hasan. Oke, thank you Luar sudah biasa. mengikuti Ternyata kuisnya. dua-duanya kompak ya. Iya. Oke, kita akan boleh disimpan. Boleh disimpan dulu. Thank you. Oke. Wow. Ya dikarenakan hari ini adalah hari kasih sayang, hari Valentine buat kita semua. Untuk itu kami menghadirkan dua pasang narasumber malam hari ini. Guna kita akan mencari tahu atau mengulik kisah percintaan dari masing-masing pasangan ini. Sudah siap untuk mencari tahu kisah asmara dari kedua pasangan malam hari ini? Suaranya Ya. mana? Mana suaranya dong yang siap? Luar biasa. Iya, silakan. Jadi mungkin kami ingin bertanya masing-masing dari pendapatnya tentang cinta. Ya, atau kasih sayang itu sendiri dari Papi Mami dan juga Kak Dani sama istri. Kira-kira seperti apa? Silakan. Siapa yang mau mewakili boleh? Pendapatnya apa sih itu cinta kayak Apa gitu itu sih? cinta? Iya. Cinta itu sebenarnya akibat daripada pengorbanan, Ui. kesetiaan. Kalau firman Tuhan katakan di dalam pertama Korintus 13 ayat 13, tinggal yaitu 3 perkara. Itu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama adalah kasih. Ya, luar biasa. Sungguh luar biasa. Itu. Makin panas nih. Ya. Cinta adalah pengorbanan menurut Papi. Dan kesetiaan. Luar biasa. Iya, itu Dan dari sesuatu yang terbesar ya katanya Papi. Sesuai firman Tuhan. Oke? Dari Mami lagi. Kira-kira menurut Mami cinta itu apa nih ya? Oh iya. Iya, cinta itu indah. Yang setuju Ya. katakan. Ini muda-mudi ya, bagaimana ya? Saya ingat waktu masih seperti cucu-cucu sekarang ya. Kalau sudah cinta itu kan pasti rasanya semuanya indah. Wow. Luar biasa. Terbakar nih malam hari Cinta ini. ya, itu saling mengasihi ya. Cinta itu juga bertanggung jawab. Puji Tuhan. Iya, Cinta tepuk tangan itu dulu. saling mengasihi. Buat pendapatnya. Cinta itu bertanggung jawab. Cinta itu indah. Wih, mantap nih. Iya, itu tadi pernyataan cinta dari pasangan yang pertama. Sekarang kita mau mendengarkan nih pernyataan cinta, bukan pernyataannya, pendapat mereka tentang cinta. Iya, buat semua tahu terkait apa yang menjadi pemahaman saya tentang cinta. Cinta itu adalah tarikan napas saya dan istri saya beserta anak saya. Panas, 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 panas. Teman-teman mungkin bertepuk tangan. Dalam cinta itu ada pertengkaran, ada perkelahian, ada segala macam. Ada saling sayang. Itulah yang membentuk cinta. Jadi cinta itu tidak selamanya muluk-muluk kalian akan baku sayang terus. Ada saatnya kalian itu bertengkar. Ada saatnya kalian itu tidak ada beras. Ada saatnya kalian itu ya segala macam. Tapi tetap ada rasa dalam hati, itulah cinta. Cinta tidak akan melihat yang lain. Cinta itu hanya Nia dan Emily. Anak saya. Tidak ada yang lain. Setuju nggak nih? Pada setuju nggak tentang pernyataan cintanya? Setuju? Wow, iya. Thank you Kak. Mungkin dari sang istri tercinta malam hari ini. Singkat saja, bagi saya cinta itu adalah
keyakinan selain daripada pengorbanan adalah keyakinan, kepercayaan. Sama sih, cinta itu bagi saya cuma satu, Daniel Adam. Wow. Bagi saya cinta itu adalah Kak Daniel Adam. Aduh, rasanya pingin terbang nih. Iya. Luar biasa ya. Tadi itu pendapat tentang cinta. Saya percaya bahwa teman-teman sekalian juga punya pendapat sendiri definisi tentang cinta ya. Jadi kita semua boleh berpendapat tentang cinta sesuai dengan apa yang kita rasakan masing-masing ya. Iya. Luar biasa, itu tadi pertanyaan kita, dan berikutnya mungkin boleh sedikit diberitahukan tentang awal mula. Bagaimana bisa bertemu ya. Iya. Pertemuan awal itu seperti apa? Kami pengen tahu ya. Kapan dan di mana pertemuan awalnya ya. Iya. Kita ngorek-ngorek nih ya. Ini yang terbaru mungkin. Makin panas makin asik ya. Ya. Papi dan Mami ini awal sudah 57 tahun ya, masih ingat tidak kira-kira ya? Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih pertemuan awalnya itu di mana, kapan? Iya. dan Coba di mana? diwakili salah seorang dari pasangan yang termuda. Ya bisa diwakili pasangannya aja. Mohon izin kakak berdua. Wih. Iya, kami itu diperkenalkan oleh dosennya yang dulu pergi pelayanan di Ruteng ketika saya masih bertugas di Ruteng. Selanjutnya kami berteman lewat Facebook, saling sapa, saling bertegur sapa. Dan akhirnya tahun 2020, tepatnya 20 Oktober 2020, kami mengikat janji untuk sehidup semati. Awalnya saya kan? Iya, awalnya. Oke. Oke. Berarti pertemuannya di Ruteng. Di Ruteng. Iya dikenalin ya sama dosen. Dikenalkan saja, beliaunya ada di Papua. Jadi gini ya, saya jelaskan ini yang penting kenapa bagi saya tuh cinta itu adalah keyakinan. Jadi kita tuh nggak pernah ketemu ya. Kita nggak pernah ketemu. Ini tidak sama sekali nggak pernah bertemu ketemu. ya. Kenapa Jadi saya kisahnya- bilang cinta itu keyakinan? Dia di Ruteng, saya di Papua. Wow, LDR nih jauh ya. sekali ya. Lelah Tugasnya- disiksa rindu ya kak. Saya tugasnya di Papua, belum ada rindu karena belum ada cinta, itu awal perkenalan. Wes. Jadi saya masih mahasiswa tingkat 2, dia ngechat, tegur sapa, saya nggak pernah balas gitu ya. Karena bagi saya pasangan hidup saya bukan polisi, bukan gitu. Jadi saya malah sempat mau jodohin sama kakak saya. Saya kirim foto, mau nggak sama kakak saya? Nggak mau katanya. Ya sudah, akhirnya 3 tahun ya berjalannya waktu dari saya punya pacar sampai saya nggak punya pacar. Dia kontak Masih lagi tetap, gitu. ya. Akhirnya kemudian saya lagi butuh informasi tentang kepolisian. Saya kontak. Nah dari saat itu dia bertanya, nggak mau pelayanan di Sumbakah? GBI Matawai butuh hamba Tuhan. Wow, itu awal mulanya ya. Kayaknya triknya Kak Dani patut nih kita contohin dong. Bisa dicontoh, Di bidangnya memang Pelayanan, ya, bukan langsung. mau nggak jadi pacar, no. Mau nggak pelayanan, romantis Iya benar, banget itu ya. aja. Dan mulai dari saat itu saya datang ke sini tujuannya pertama liburan. Tapi hanya saya dan Tuhan yang tahu keyakinan saya untuk mencari cinta sejati. Wow. Iya, bagaimana dengan Papi Mami Papi dan Mami sendiri, nih, ya? kira-kira Oh, Mami. pertemuan awalnya ini kapan dan di mana nih? Ya. Iya. Atau mungkin Mami yang mewakili juga. Tadi nggak? sudah disinggung sama Papi. Oh iya, Mami duluan, setelah Iya. itu nanti Papi akan menambahkan Ya, kurangnya. tadi sudah disinggung sama Papi, kami itu pelayanan bersama. Saya mengajar sekolah minggu, mungkin semua tahu. Papa saya pendeta. Jadi gereja di Wengapu, rumah kami di sebelah itu Raja Wali. Jadi saya mengajar, dia juga guru sekolah minggu. Di situ awal mungkin. Setelah itu naik kami ikut juga aktif di Komuda. Wow, aktif di pemuda ya. Pemuda ya, Luar dia biasa. tahu kan ayah saya pendeta. Oh. Senang kalau punya mantu itu yang aktif di Melayani. Haleluya. maka aktif dia main ukulele, mengajar sekolah minggu. Oh, iya. Maka paling disayang sama papi saya. Oh, pantas. Luar biasa. Jadi lengkapnya saya sesudah guru sekolah minggu saya menjadi ketua pemuda Iya, ketua pemuda. di GBI. Gitu, Waingapu ya. Sebenarnya
Saya ini karena orang tua meninggal saya baru umur 7 tahun. Orang tua bapak, ya bapak. Iya, iya. Jadi saya adalah anak tertua laki-laki. Jadi setelah selesai SMA, saya kembali ke Waingapu waktu di Surabaya. Jadi harus kerja. Karena kami dipelihara oleh seorang ibu janda yang baru umur 28 tahun. Kami 10 tahun mereka nikah, kami ada 6 orang anak. Jadi saya kerja masih muda. Masih. Jadi kenalan dengan ini, Kenalan dengan adik. bekas pacar saya ini umur 17 tahun. Kenalannya umur 17 tahun. Saya istri. Oh, Mami umur 17 tahun waktu kenalan Iya. sama Papi gitu. Dari umur 15 ya, Oh, iya. kenalan sampai umur 17. Saya ingin kalau boleh kita berumah tangga. Udah menyatakan. Wah, langsung nih ya. Tetapi pada waktu itu saya tidak mau. Wah, ketika menyatakan pingin mau menikah malah ditolak dulu ya. Oh, sad boy dong. Jadi pada waktu itu Iya, lagi Sweet 17 ya malah Kebetulan- ditolak. Orang kalau Sweet 17 diterima, ini malah ditolak ya. bapak mantu saya ini bertugas di Denpasar. Heeh. Ya, akhirnya saya minta ya kalau bisa belum nikah kita tukar cincin. Weh. Jadi pada waktu umur 17 tahun, saya umur 22. 22. Jadi 3 tahun pacaran, tukar cincin. 3 tahun pacaran, langsung tunangan. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Kemudian Heeh. pada tahun 66, umur saya genap 25 tahun, calon istri saya waktu itu umur 20, kami nikah. Wow ya, udah ditolak pertama ternyata perjuangan Papi tidak Tidak cukup berhenti sampai ya. di situ ya. Akan kukejar cintaku sampai ku mendapatkannya. Jadi, tapi saya juga tidak anjurkan kepada muda-mudi itu nikah pada saat umur seperti itu. Iya, Karena saya tahu sekarang ini cinta anak-anak SD saya sudah bercinta. iya. Tapi kita sebagai muda-mudi ya Kristiani, saya harap itu sudah kuliah baru bercinta. Iya. Anjurannya ya, yang SD, SMP, SMA fokus dulu. Fokus dulu. Ya. Iya. Sebab tujuan nikah itu apa? Bukan senang-senang. Dengar ya, nasihat. Ya, tetapi mempunyai tujuan bersama ke depan itu bagaimana. Iya. Ingat ya, harus memiliki yang namanya sebuah Dan tujuan. juga di sini waktu itu kita ada pengajaran mengenai Bapak adalah seorang yang mengayomi rumah tangga. Jadi kalau umur seperti saya waktu itu 25, rasanya itu tidak cukup. Tetapi karena waktu itu adalah saat yang tepat bagi saya ini sebagai seorang yang harus memimpin adik-adik dan juga bagaimana masa depan itu perlu. Dan kebetulan istri saya waktu itu umur 20, ya saya rasa juga pantas kalau saat itu
Karena dia juga cukup mengerti saya dan saya juga mengerti. Saling memahami. Jadi saya harap nikah itu sebenarnya adalah ada saat yang memang tepat untuk kita harus nikah. Tapi kalau sekarang ini di dalam kemajuan teknologi itu saya pikir tidak cocok kalau anak SD itu bertunangan. Karena tidak mungkin dia akan bertahan sampai pernikahan. Iya. Kalau juga SMP sama. Kalau juga SMA sama. Apa tujuannya? Iya. Nah, tapi karena saya sudah kerja, umur 25 rasanya pantas. Iya. Nah, Oke. gitu. Ya. Iya, ya. Terima kasih. Thank you Papi buat nasihatnya ya. Sangat menganjurkan kepada kita kalau kita masih SMP, SMA jangan dulu ya. karena- Kalian tuh harus tahu dulu arti cinta yang sesungguhnya. Kalau kalian udah tahu yang sesungguhnya seperti apa, bolehlah ya. Oke, nah tadi kita sudah bertanya nih kira-kira pertemuan di mana dan udah dijawab. Nah waktu awal bertemu nih ya, waktu awal bertemu antara Kak Dani dan pasangan, Papi dan Mami. Kira-kira saat itu yang jatuh cinta duluan kira-kira siapa nih yang merasakan gejolak duluan itu siapa nih kira-kira? Oh, iya iya. Iya, kira-kira. Wah, tepuk tangan dong untuk papi-papi langsung bilang saya. Ini ya, ini sedikit, ini juga sih bagi kaum laki-laki kalau udah rasa, udah jatuh cinta ngomongin aja. Betul sekali ya. Iya, untuk pasangan yang kedua, kira-kira siapa nih yang merasakan gejolak itu pertama kali? Iya, saya mau kasih tahu sama teman-teman semua yang ada di sini bahwa cinta yang dari Tuhan itu tidak datang secara serta-merta plek langsung ada. Lihat foto di Facebook, dia gagah, dia ganteng, dia cantik, terus itu sapun cinta. Cinta dari Tuhan tidak datang model begitu. Kalian harus berdoa, kalian harus tikam lutut, baru cinta itu bisa datang. Kalian jangan mempermainkan, ya, mempermainkan. Tuhan ada mempersiapkan sesuatu yang bagus, terus kalian rusak dengan kalian punya berpikir bahwa cinta itu begini begitu. Tidak seperti itu teman-teman. Kita harus ya berdoa sama Tuhan. Cinta itu tidak datang serta-merta seperti itu. Nah kalau ditanya tentang siapa yang jatuh cinta duluan, pasti saya. Karena saya setelah diperkenalkan, ya beliau ini menganggap saya seperti teman biasa saja. Tapi saya yang terus menggebu-gebu chat, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, shalom, lagi buat apa. Kadang dibalas, kadang dicuekin, kadang dibalas, kadang dicuekin. Sampai akhirnya hatinya bisa saya menangkan. Kode nih ya. Sebagai kaum pria ya, jangan cepat putus asa ya. Memang untuk mendapatkan yang indah ya, untuk mendapatkan yang spesial itu memang butuh Tidak perjuangan mudah ya. ya. Kalau muda itu bukan hal yang apa ya, tidak ada hal yang instan ya, semuanya butuh proses. Iya. Seperti yang Papi bilang tadi terkait pengorbanan. Istri saya ini butuh pengorbanan yang cukup besar. Dia datang dari Papua sampai ke Sumba hanya untuk bertemu dan memastikan saya itu adalah manusia real yang benar-benar ada. Dan kami ada satu momen ketika istri saya dulu belum istri. Dia jatuh dan akhirnya dia harus lumpuh, tidak bisa berjalan. Terus dia masuk rumah sakit 2 minggu. Waktu itu saya betul-betul kacau saya punya hati. Itu baru pacaran loh. Saya sudah menganggap bahwa dia akan menjadi masa depannya saya. Dan saya itu menjadi bagian hidup saya. Dan ketika dia mengalami kesusahan, saya merasakan kesusahan. Akhirnya sebenarnya kalau menceritakan tentang ini terlalu panjang. Kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak pergumulan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami setiap hari. Tetapi dalam pergumulan itu membawa kami ke tingkat-tingkat yang puncak-puncak baru. Tuhan selalu membukakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Singkat cerita dia jatuh, dia lumpuh. Dia
kirim ke RSPAD Gatot Subroto. Saya waktu itu tidak pernah punya pengalaman jalan sendiri ke Jakarta. Naik pesawat saya tidak punya pengalaman. Dulu memang pernah kami berangkat pendidikan di sana tapi rombongan. Saya tidak pernah jalan sendiri. Tetapi setelah saya bertemu Bapak Gembala dan lain sebagainya, saya punya komitmen, saya berangkat. Padahal saya tidak tahu jalan. Saya baru download itu yang namanya Gojek, Grab dan lain sebagainya. Saya transit di Bali, saya ikut-ikut orang, saya sampai di Jakarta. Saya naik. Bayangkan dari bandara itu Soekarno-Hatta sampai ke Jakarta Pusat itu begitu jauh. Saya naik ojek karena saya tidak tahu. Itu pun naik ojek yang salah lagi, tapi akhirnya sampai. Saya bilang kan lucu juga kalau saya kena culik di sana. Dan Polisi akhirnya kena culik. iya. Apa kata dunia? Dan akhirnya kami melewati proses dia lumpuh, saya harus bawa dia ke Wengapu. Setiap hari kami harus pergi ke melalui izin dari orang tuanya. Kami harus ke Walakiri, tanam dia di pasir, pulang sampai mama kasih mandi dia dengan air obat. Sampai akhirnya mujizat terjadi dan dia bisa jalan kembali. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya. biasa. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Dia tidak bisa jalan teman-teman. Waktu itu tahu kalau orang sakit itu tidak cantik. Orang sakit itu tidak mandi. Tapi namanya cinta itu tetap ada di sini. Cinta itu ada di sini. Betul teman-teman. Kelihatannya seperti sulit. Kelihatannya seperti banyak persoalan. Tapi kalau cinta itu memang dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk membuat kita ini menjadi dewasa. Singkat cerita teman-teman. Iya. Supaya satu kali habis-habis sudah. Boleh. Iya. Masih senang dengar ya teman-teman ya. Tenang enggak? Kita masih banyak-banyak Oh, masih pertanyaan. banyak? Masih Oh. banyak, tenang ya. Wah, kalau kita melihat kisah cintanya, kalau Papi dan Mami tadi, wah kisah cintanya luar biasa ya. Kalau Papi tadi ditolak dulu ya. Kalau Kak Dani butuh perjuangan ya. Dua sisi yang sangat berbeda ya. Tapi sampai akhirnya Tuhan juga mempersatukan mereka. Luar biasa ya. Oke, tadi kita udah menjawab beberapa pertanyaannya juga. Terus yang menjadi pertanyaan kita sekarang nih, apa sih yang membuat kedua pasangan ini sangat yakin hingga melanjutkan ke jenjang pernikahan yang serius, hingga mau mengambil komitmen bahwa kami siap membangun rumah tangga. Apa yang sangat meyakinkan dari kedua pasangan ini? Ya, masing-masing Masing-masing boleh. dong. Pasti punya pendapatnya masing-masing Iya. ya. Apa yang membuat, ya boleh dari Kak. Kalau dari saya sih ya, saya ini latar belakangnya kan orang Batak. Saya ini orang Batak. Saya melihat bapak-bapak Batak itu termasuk bapak saya, abang saya. Saya nggak mau punya pasangan yang seperti itu gitu. Even itu sekalipun mentor saya dulu, saya malah tegur gitu loh. Bukan begitu boksu, kalau di orang Chinese Lampung pendeta itu dipanggilnya boksu. Bukan begitu boksu, bukan begitu hakikat istri, bukan begitu hakikat suami. Nah saya sebenarnya ada ketakutan untuk menikah. Tapi firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat 4 katakan, saat aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Saya berkeyakinan saya mau nikah cepat. Karena saya setelah S1 saya masih mau kejar karir atau pendidikan atau yang lainnya gitu. Saya masih mau kejar itu. Saya mau nikah cepat, tapi saya takut gitu. Saya mau nikah dengan orang Batak atau orang apa, saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan itu meyakinkan saya ditambah cinta yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya. Wow, puji Tuhan yang melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya dari pasangan suami tercinta nih, Iya. apa yang benar-benar yakin yang membuat kakak sangat yakin nih? Iya, apa yang membuat saya sangat yakin karena memang itu jawaban doa saya sudah ini. Beliau sudah ini. Oh. Jadi Sama-sama saling mendoakan ya. tahu tidak teman-teman, kami merencanakan pernikahan itu 1 bulan sebelum menikah saya tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya. Kalau nominal uang yang saya punya itu tidak akan bisa membiayai pernikahan saya. Papi ini saksinya. Salah satu orang tua yang ada untuk saya juga. Saya tidak punya apa-apa. Menikah itu adalah hal yang sangat-sangat menguras keuangan. Walaupun saya sudah bekerja sekian lama tahun, tapi saya tidak punya uang untuk pernikahan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya dulu di Ruteng pernah punya kakak rohani, dia bersaksi begini.
Saya menikah, saya tidak mengeluarkan uang. Tuhan yang siapkan semua. Wah, luar biasa ya. Tapi apa mungkin itu terjadi sama saya? Tidak mungkin kayaknya ya. Saya bilang seperti itu. Tetapi ketika saya menikah teman-teman, 1 rupiah pun uang saya tidak keluar. Luar biasa ya. Bahkan setelah menikah, saya bisa menabung. Cari di mana orang menikah bisa menabung dari hasil pernikahan. Pernikahan ya. Hanya saya mungkin di ruangan ini. Iya. Saya dibiayai semua oleh orang-orang yang Tuhan kirim. Sampai kami punya hotel dan lain sebagainya. Tuhan kirim orang dan gerakan hati mereka untuk membiayai itu semua. Dan tidak mengeluarkan 1 rupiah. Itu kalau Tuhan yang ada dalam suatu hubungan. Tuhan akan buat semua jadi mudah. Hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, amin. Dan jadilah seperti Tepuk tangan sekarang. dong, Luar ya. biasa. Thank you untuk pernyataan yang luar biasa ya. Di dalam hubungan mereka melibatkan Tuhan. Dan terbukti ya bahwa pernyataan Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan mereka. Nah sekarang dari pasangan kita yang pertama nih. Kira-kira kan papi sempat ditolak nih. Kan papi berjuang lagi dong untuk mendapatkan hati sang mami yang begitu cantik. Nah kira-kira apa yang membuat papi yakin bahwa mami ini adalah segalanya? Apa sih yang meyakinkan? Jadi begini, sebenarnya saya jelaskan. Ditolak itu bukan tidak mau. Iya, ditolak bukan tidak mau ya. Tetapi umurnya baru 17 tahun. Tuh iya, karena masalah umur. Pertimbangannya dari mami sendiri. Tetapi cinta itu tetap bertumbuh sampai nikahnya pada umur 20 tahun. Woi, cintanya tak pernah terpadamkan oleh keadaan Dan apapun. untuk saudara-saudara tahu semua nih, adik-adik, kalau orang lihat istri saya, lihat saya, tidak pantas saya nikah sama dia. Karena saya tidak ada potongan. Tapi saya pernah katakan, setelah saya nikah dia, saya tidak rasa ada cemburu dan segala macam. Saya bilang, biar juga seorang presiden datang sama dia bujuk, tidak mungkin. Karena saya tahu dari apa dia sampai dia mencintai saya. So sweet. Tipe yang percaya Sekali lagi diri tepuk ya, tangan luar dong biasa. untuk kedua pasangan kita. Wow, sungguh luar biasa. Apa yang dimiliki oleh mereka itu belum tentu Dimiliki. apa yang saya miliki dan mereka miliki. Yes. Itu wow. yang saya tahu. Iya. Itu yang saya tahu. Jadi kalau bisa sampai 57 tahun pernikahan, itu tidak gampang, Pak. Yes, betul. Tapi kalau tidak ada bibit cinta itu tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin. Jadi kalau sampai ditanya kenapa sampai cara bagaimana sehingga bisa sampai terjadi pernikahan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Iya. Mungkin istri Ya, saya bisa. oke, thank you papi. Wow. Ya, silahkan kita mau dengarkan dari perspektifnya mami nih ya. Apa yang membuat mami Iya sangat ya, yakin? kalau saya tuh masih muda ya, umur seperti cucu-cucu ya dewasa ya. Waktu itu saya itu paling takut kalau yang naksir saya itu saya harus cari tahu apa orangnya ini pemabuk atau tidak. Saya paling takut yang mabuk. Terus juga saya suka cari tahu ini dia dalam keluarga ini ada hatinya baik apa tidak apa. Kalau saya dengar mereka kalau tengkar ini dia suka pukul saudaranya. Oh saya takut, saya tidak berani. Saya paling takut yang itu dan juga lebih dengar kepada orang tua. Banyak yang naksir kalau dulu tuh enggak pakai HP, pakai surat dikirim. Alamatnya ke tempat kerja papa saya. Papa saya lihat terus berapa minggu ada lagi surat. Perantara mama saya dikasih tahu ke saya. Jangan ya sama itu ya. Orangnya begini, orang tuanya begini ya. Biasa orang dulu tuh bibit bobot ya. Ya saya ikut. Jadi saya nurut. Makanya sama papi ini
duluannya memang tidak mau milih-milih, tapi karena orang tua senang dan saya juga lihat sifatnya juga baik, makanya akhirnya jatuh cinta. Tapi dia mau cepat-cepat nikah karena takut banyak yang senang mungkin naksir. 17 tahun alasannya karena betul bapak saya juga memang pindah waktu saya umur 16 tahun bertugas ke Denpasar. Jadi minta nikah, saya enggak mau, kita masih muda masih mau senang-senang pergi-pergi. Jadi saya bilang enggak, saya enggak mau. Ya oke dah, papa saya supaya dia lebih yakin tukar cincin pada ulang tahun papa saya itu 21 Desember tahun 63 ya. Dan sesudah 3 tahun kemudian saya bilang kalau belum umur 20 enggak mau. Akhirnya umur 20 kami menikah. Puji Tuhan. Luar biasa luar ya. biasa ya. Kita bisa belajar dua hal ya. Yang pertama kita bisa melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan ya kita harus tahu dulu, kenali dulu orangnya ya. Jangan asal saya sayang kamu, buset makan dari tumpah saya. Iya. Selanjutnya mungkin kita mau anak-anak kami juga ya. Jadi ingin tahu kira-kira apa perbedaan sebelum dan sesudah menikah. Mungkin ada hal-hal yang berbeda ketika sebelum menikah, mungkin ada hal-hal yang menyenangkan atau seperti apa. Dan ketika sudah menikah, apakah hal itu tetap sama perasaannya dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Iya. Apa perbedaannya? Atau tetap sama, kita tidak tahu ya. Iya. Silakan mungkin bisa berpendapat. Iya dari silakan. Kania boleh? Kania boleh. Apa ya? Intinya sih cuma satu ya. Kalau udah menikah itu cintanya tuh makin klimaks ya. Wow. Iya. Luar biasa. Iya jujur ya ini. Meskipun kita punya mantan, semua orang punya mantan. Dan dia pun termasuk mantan saya sebelum menikah gitu ya. Tapi cinta yang sekarang itu beda sama cinta yang dulu gitu. Karena apa? Mungkin pemuda-pemudi di sini semua tahu, cinta zaman sekarang, cinta sebelum menikah itu cuma cinta penasaran. Ya, kalau udah nikah, dah keluar semua cerewetnya, keluar semua masa bodohnya, keluar semua bau asamnya, keluar semua gitu. Tapi nggak membuat cinta pudar. Justru kayak apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Justru ketika itu semua keluar, menurut saya itu makin klimaks gitu loh. Bukan berarti I love you setiap hari. Bukan berarti honey body sweetie tiap hari. Tidak. Tapi di sini makin klimaks. Iya. Menurut saya seperti itu ya. Oke. Kayaknya yang cie-cie tadi korban dari hello sweetie, hello honey. Kayaknya para korban-korban nih yang tadi. Iya itu tadi ya pernyataan ungkapan dari Cek Nia ya. Perbedaan sebelum merit dan sesudah merit. Kak Dani mau menambahkan atau? Iya dari Kak Dani oke. Oke. Ya mungkin dari pasangan papi dan mami. Mungkin dari mami mau menambah atau papi silakan. Supaya anak-anak muda di tempat ini tahu nih ya. Supaya jangan langsung bilang I love you terus. Tapi tanpa tahu yang sesungguhnya itu seperti apa itu ya. Jadi saya sudah sampaikan pada awalnya. Karena saya kerja itu masih muda, tamat SMA, tidak lanjut lagi karena ada beban. Boleh mic-nya lebih dekat lagi Papi? Minta tolong mic-nya ya. Ada Iya, beban. Iya. Ya ini beban itu adalah bukan soal iman atau apa, tetapi dalam hal bertanggung jawab sebagai seorang kakak yang tertua dan juga nanti untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Itulah yang membuat saya harus punya pasangan hidup. Iya. Karena pasangan hidup itu seperti pada awal itu Bro bilang satu itu
lebih baik 2 daripada 1. Wih. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditolong, ada orang yang menolong. Iya. Jadi itulah sebabnya. Jadi bukan saya kepingin nikah itu karena hal-hal yang lain, tetapi supaya di dalam pertumbuhan saya, di dalam beban itu bisa kita Saling menguatkan. Saling namanya. menguatkan. Membantu. dan supaya kita semua tahu ini istri yang terlalu baik. Wih, tepuk tangan dong. Gimana Korens memiliki seorang ibu yang sungguh luar biasa. Ya, saya membebani adik-adik harus sekolah. Tidak ada perkataan yang dia tidak setuju. Sedangkan pada waktu itu saya baru bertumbuh. Waktu itu tidak ada pengusaha di sini yang umur seperti saya bekerja. Tapi saya pada waktu itu tidak ada modal. Satu-satunya itu bank BRI. Saya buat firma Elim. Belum nikah. Wow. Saya masukkan sebagai wakil direktur. Wow. Saya direktur. Ini saya bicarakan. Karena pada waktu itu tidak ada orang-orang yang mau kerja proyek pemerintah karena biayanya kecil. Orang Tionghoa sebenarnya tidak ada yang mau. Begitu. Iya. Jadi ikatan kami ini bisa bertahan karena saling merasakan pengorbanan yang harus kita ini. Jadi tadi saya katakan pengorbanan itu kesetiaan. Iya. Jadi belum nikah aja dia sudah mau untuk masuk di dalam usaha. Ya. Kemudian karena kita ini usahanya, kan itu yang sekarang ini apa namanya, yang di Jalan Ahmad Yani ini ada ruko itu di situ ada kantor kehutanan. Itu tahun 67. Tidak ada pemborong di sini. Dari kehutanan, kemudian pemerintah daerah bilang, yuk tolong ini. Tapi tidak ada uang, hanya hutan. Jadi kayu kuning, kayu kulit manis, itu yuk usahakan supaya yuk pengumpulan itu dibayar, supaya nanti retribusinya waktu dikeluarkan, retribusi itu masuk untuk di pembangunan anggaran daripada kantor kehutanan. Tahun 68 panti asuhan. Iya. Karena dari Lepti Malang ada pendeta Johnson, orang Negro Amerika, tanya sini Pak Bupati, saya mau membangun apa namanya panti asuhan, tapi tolong kasih tahu siapa pemborong yang ada di sana. Iya. Akhirnya saya ditunjuk oleh Bupati, berangkatlah saya ke Malang. Begitu. Luar biasa. Iya. Masuk di pelita pertama Iya. pada waktu Pak Harto tahun 69. Iya. Oke. Sampai 79 saya berhenti. Iya. Akhirnya kita hidup ini, orang bilang hebat ini anak ini, masih muda ini sudah ini. Padahal utang bank. Jadi keuntungannya untuk hidup. Iya, luar Iya. biasa ya. Keuntungannya untuk hidup, bunganya dikembali, modalnya dikembali. Iya. Itu suatu hal yang luar biasa ya Pak Iya, ya. Jadi betul. kita berpindah-pindah, Iya. istri saya ini setia. Wow. Dibutuhkan kesetiaan. Pernah itu hotel Elvin sekarang. Iya. Itu kami punya.
Tapi karena kerja itu perumahan murah, Iya. Bupati Dr. Lapumuku minta saya supaya saya bangun untuk anggota PNS ini. Iya, oke. Tapi setelah sudah selesai bangun, tidak ada uang muka. Kemudian mereka tidak mau ambil. Itulah yang membuat saya harus selesaikan. Ada pinjaman juga di ini. Iya. Maka saya jual itu Hotel Elim. Iya, oke. Begitu. Iya. Tapi ini dia tetap saja. Tetap saja Mendampingi ya. Iya, mendampingi. Mendampingi. Oke. Itu yang membuat saya, ya, Perbedaannya waktu sebelum menikah sendiri menyelesaikan segalanya. Sama-sama berjuang. Ketika sudah menikah. itulah sebabnya Iya. mengapa bersama-sama saya dan ingin untuk mendapatkan pasangan Iya. hidup. Iya, ada yang Karena membantu ya Papi ya. Iya, puji Tuhan. Berjuang Jadi bersama. iya, Dan sama-sama kami berjuang. tetap sekarang sampai 57 tahun pernikahan, Iya. masih utuh. Dan masih kelihatan Iya, dan saling masih mencintai. Luar bertahan biasa, sampai kasih sekarang. tepuk tangan dong, luar dong. biasa. Iya, puji Tuhan ya, sungguh sangat Kuncinya ya itu Iya. saling mengerti. saling Itu, mengerti. Iya. Itu yang perlu Iya. ya. Oke. Ya. Mungkin satu pesan, Satu pesan, ya, satu ini yang kalimat terakhir nih ya. pernyataan nasihat bagi anak-anak Iya. muda sekarang, bagaimana ketika membangun hubungan itu seperti apa? Harusnya saran buat anak muda ya, Saran pesan-pesan. untuk anak-anak muda Satu atau kalimat pesan? saja mungkin. Kak Dani boleh? Singkat, padat, Iya. dan jelas ya. Iya, saran saya buat anak muda, khususnya yang sudah seumuran seperti saya, nikah sudah. Jangan takut-takut. Jangan tahan-tahan lagi, Tuhan yang akan menyediakan semua. Yang Amin. penting ada komitmen dulu. Komitmen, Gas abis ingat itu. komitmen, komit. Oke, thank you. Tapi Kak. harus ada tapinya nih ya. Jangan gas-gas saja, harus mempersiapkan diri juga ya. Iya. Gimana? Ya, pesannya mungkin dari Jenny ya. Kalau saya lebih baik secepatnya, lebih baik dengan waktu yang tepat dan cepat dan sama kayak Anti bilang tadi persiapan diri. Tetapi kalau kita terus setiap hari jatuh ke dalam dosa, lebih baik cepat diberkati. Firman Tuhan yang menguatkan saya juga bisa menguatkan saudara-saudara semua. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daripada setiap hari jatuh ke dalam dosa, lebih baik kita meminta waktu Tuhan untuk secepatnya diberkati. Dan tentu di waktu yang tepat Di waktu ya. yang tepat Iya. dan penuh persiapan. Seperti Iya. yang Kak Yanti Karena ini bilang banyak kan tadi. anak sekolah nih ya. Jadi kalau gitu siap-siap cepat. Jangan persiapan terus gitu. Iya, oke. oke, thank you ya. Dibutuhkan yang namanya persiapan. Butuh persiapan, ya. Ya, karena memang untuk membangun rumah tangga tidak Iya. mudah. Ya, mungkin dari Papi dan Mami pesan. Satu pesan Satu buat pesan anak muda. untuk kaum muda sekarang ya, khususnya dalam membangun sebuah hubungan. Ya, atau mungkin dari Mami yang mewakili, boleh disampaikan atau Papi. Satu pesan Ya, mewakili, Mami. mewakili ya. Ya pesan saya yang paling baik itu usahakan kalau bisa seiman ya. Itu yang terutama. Seiman. Sebab nanti untuk kedepannya pasti mempunyai keluarga besar. Jadi anak-anak tidak bingung. Kadang kita bilang ya oke, karena cinta boleh ya masing-masing. Oke, nanti ditarik sulit ya. Lebih bagus dari awal ya. Seiman, jadi anak-anak tidak pusing juga untuk mau ikut papi atau ikut mami ya. Lebih bagus membuat mesbah doa, itu adalah yang terutama ya. Karena semuanya itu karena Tuhan. Kalau kita berpaut erat dengan Tuhan, pasti semua akan berjalan dengan baik dan Tuhan Amin. memberkati. Ya. Amin. Pesan khususnya harus seiman ya. Ingat itu harus seiman. Ya, teman-teman youth yang mengikuti secara live streaming maupun yang mendengarkan lewat radio Suara Pengharapan, tidak terasa ya. Kita sudah berada ya di penghujung talk show kita pada malam hari ini. Dan dari perbincangan kita malam hari ini semuanya diberkati, amin. Yang diberkati mari berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan. Ya, dari perbincangan kita malam hari ini saya dapat menyimpulkan ya,
dua kepala keluarga yang telah hadir malam ini sungguh telah berubah menjadi pujangga ketika berbicara tentang cinta. Sehingga dari pengalaman ini mengajarkan kepada kita tentang arti dari cinta yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu indah. Cinta itu butuh kesetiaan dan pengorbanan. Ada juga yang mengatakan oleh kedua pasangan tadi bahwa cinta itu adalah nafas, ya, nafas kedua pasangan. Nah, jika engkau sudah siap menghadirkan cinta dalam hidupmu, maka bersiaplah juga untuk menghadapi setiap tantangan dan resiko dalam menghadapi cinta itu. Begitulah cinta, manis terasa karena resiko pahit mengancam. Tapi jikapun melangkah bersama, ingat semua belum selesai, kata narasumber kita malam hari ini. Memilih itu mudah, yang bertahan itu susah. Karena cinta sejati tidak pernah berakhir seperti yang kita dapatkan dari Sang kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Thank you untuk kedua narasumber kita, untuk Papi Mami, untuk Chenia, Kak Dani yang sudah memberikan kami penguatan khususnya kaum muda. Ya, dan membagi pengalamannya, bagaimana membina hubungan yang baik, dan biarlah itu boleh menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Yang diberkati, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya. Terima kasih buat Terima kasih Kak untuk Dani Papi dan dan Mami. Papi Mami, Terima kasih Kania. Mami. Kania semua Terima berkati. kasih, Tuhan Ya. berkati. Iya. Iya, terima kasih. Boleh, Ya, kami persilakan silakan. untuk kedua Ya, pasangan benar. boleh menempati duduk tempat yang sudah Ya. Iya. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat kedua pasangan narasumber kita malam hari ini. Semuanya Dan- diberkati. Iya. Ada yang nangis nggak tadi? Ada Baper yang yang baper ada. nggak? Baper nggak? Salting ada. Iya, kita akan melanjutkan yang menjadi ibadah rencana kita ya Iya. malam hari ini, dan untuk itu kami kembalikan kepada Kak Eta sebelum akan dilanjutkan oleh panitia yang ada. Kepada Kak Eta kami persilakan. Wow, terima kasih buat semuanya malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Iya, selamat malam Papi Mami, Kak Dani, Kania. Terima kasih sudah hadir di ibadah Youth malam hari ini. Dan saya ingin menyampaikan pada kita sudah dengar banyak cerita suka duka membangun sebuah cinta. Ada orang bilang begini, gampang sekali untuk menemukan sebuah cinta, tapi sulit untuk mempertahankan sampai selesai. Banyak orang suka membangun rumah tangga, tapi mempertahankan rumah tangga seperti yang Tuhan inginkan itu sulit. Tapi malam hari ini mari kita lihat firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saya dan teman-teman semua, baik yang ada dalam ruangan, yang mendengarkan secara on air, Radio Suara Pengharapan atau secara live streaming, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, kasih yang dunia berikan itu terbatas dan bisa diukur. Tetapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang sempurna penuh dengan pengorbanan. Ada satu catatan pernah saya baca, cinta itu harus mati. Itu adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Tidak pernah orang merasakan cinta tanpa pengorbanan. Kita tidak akan pernah bisa bilang sama teman kita, saya sayang kamu. Tapi kita tidak pernah berkorban dan berbuat apa-apa. Omong kosong. Buktinya
Yesus memberikan contoh pada kita malam hari ini. Karena cintanya buat kita, dia rela mati buat kita semua. Kalau bukan karena cinta Tuhan, malam hari ini saya dan teman-teman tidak mungkin menikmati anugerah Tuhan seperti saat ini. Ada banyak orang tidak punya kesempatan seperti kita. Mereka sedang menangis seperti teman-teman muda kita yang ada di Turki, yang mengalami musibah beberapa waktu yang lalu. Mereka tidak mengalami hal yang sama seperti kita. Tapi malam hari ini kalau kita masih menikmati kasih Tuhan, ingat itu cinta sejati yang jangan pernah engkau tukarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena satu cinta yang tulus, satu cinta yang setia, itu Tuhan taruh di dalam dirimu. Maka ketika engkau menghargai cinta itu, engkau akan menemukan cinta yang sejati yang Tuhan akan taruh dalam hidupmu. Engkau akan temukan pasangan hidup yang seperti pengalaman papi mami, pengalaman Kak Dani, bahkan pengalaman orang-orang tua kita. Untuk itu malam hari ini teman-teman, ingat jangan cepat dan mudah mengambil keputusan ketika engkau bertemu dengan seseorang. Kau bilang kau suka, lalu ambil keputusan cepat-cepat. Doakan dulu, tanya Tuhan dulu. Saya pernah bilang, jangan buka mata, baru nanti tutup mata. Tutup mata dulu, baru buka mata lebar-lebar. Sehingga mendapatkan jawaban seperti yang Tuhan inginkan. Biarkan kasih Tuhan di hari Valentine ini, tidak hanya sekedar kita merayakan sebuah perayaan Valentine, tapi saya percaya kasih Tuhan yang kita rasakan hari ini akan mewarnai hidup kita kemanapun kita pergi. Apakah ketika kita bertemu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, atau dengan orang-orang yang tidak kita sukai, atau dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Berikan cinta itu pada mereka. Ya, bagikan cinta itu pada mereka. Saya percaya ketika cinta itu dibagikan kepada mereka, mereka pun akan menerima dan membagikan itu bagi orang lain. Harapan dan doa saya malam hari ini, kita mengerti dengan baik, cinta adalah sebuah pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan, engkau tidak akan pernah menikmati apa arti sebuah cinta dalam hidupmu. Amin buat kita malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang sudah kami dengar malam hari ini. Pengalaman demi pengalaman. Kami sudah mendengarnya Tuhan. Kebenaran-Mu boleh menolong kami, membantu kami mengerti. Engkau telah memberikan kasih yang sempurna buat kami Tuhan. Kasih yang sejati buat kami Bapa. Sehingga kami tidak menomorduakan kasih itu. Tapi kamu mau memelihara kasih itu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berdiri, berjalan kemanapun kami pergi, kasih itu akan menuntun kami, membawa kami untuk lebih lagi mencintai-Mu Bapa. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Memberkati papi mami dan seluruh keluarga besar dengan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Memberkati Kak Dani dan keluarga dalam pergumulan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Bahkan semua kami malam hari ini, baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun kami yang menyaksikan secara live streaming maupun yang mendengarkan lewat radio Suara Pengharapan. Biarkan kasih Tuhan terus menolong dan membantu kami, mengarahkan kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ampuni kekurangan dan dosa kami Bapa. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.